Halo semuanya, selamat datang di demo aplikasi Siapsen. Solusi terbaik untuk sistem kehadiran pegawai Anda. Untuk mengakses aplikasi Siapsen, Anda dapat menuju ke link sisdm.id/siapsen. Pada halaman landing page Siapsen ini, Anda dapat melihat beberapa informasi seperti apa itu Siapsen, apa saja fitur-fitur yang disediakan oleh Siapsen, digunakan di mana, serta tim pembuat dari Siapsen itu siapa saja. Untuk menuju ke aplikasi sistem kehadiran Siapsen, Anda dapat memulai dengan menekan tombol Get Start. Setelah Anda mengklik atau menekan tombol Get Start, Anda akan menuju ke halaman Login yang berisi form username dan password yang harus Anda isi untuk memasuki aplikasi Siapsen. Baik, ini tampilan halaman pertama ketika pengguna sudah melakukan login pada aplikasi Siapsen. Tampilan pertama ini kita sebut dengan tampilan dashboard. Dashboard di sini berupa atau berinformasi terkait penugasan yang sudah dikerjakan ataupun yang belum dikerjakan. Nah, tampilan informasi ini sendiri kita terfilter by default bulan yang sedang berjalan. Semisal sekarang kita lihat di bulan Agustus, kita dapat melihat data pada bulan Agustus ini berapa total penugasan yang selesai dikerjakan dan berapa total penugasan yang belum dikerjakan. Dan selanjutnya kita juga dapat melihat informasi di mana persentase penugasan yang belum tuntas atau belum dikerjakan per grup tiap pegawai. Nah, untuk cara mengeceknya mungkin kita dapat melihat pada bulan sebelumnya total penugasan agar informasinya lebih dapat dimengerti. Di sini ada total belum yang dikerjakan sebanyak 20 penugasan yang belum dikerjakan, lalu total penugasan yang selesai dikerjakan ada sebanyak 14. Lalu selanjutnya juga di sini ada bar chart yang berisi informasi persentase total penugasan yang belum dikerjakan. Dari beberapa grup, ada 3 grup, kita dapat melihat berapa persen penugasan-penugasan yang belum dikerjakan. Baik, halaman kedua, di sini ada list pegawai. List pegawai ini berisi tentang beberapa banyak pegawai yang ada atau bekerja pada KUM nantinya dan akan berisikan informasi-informasi terkait status, jabatan, perusahaan, kantor, environment, dan masih banyak lagi termasuk personal information dari pegawai tersebut. Dapat dilihat kita bisa menambahkan, mengubah, melihat serta menghapus tiap pegawai. Sini akan saya tunjukkan bagaimana cara menambah sebuah pegawai. Baik, setelah kita menambahkan data pegawai, kita dapat melihat identitas pegawai dan personal informasi dari pegawai yang setelah kita buat. Seperti kita di sini dapat melihat foto dari pegawai tersebut. Kita dapat melihat perusahaan dari pegawai tersebut, kantor, jabatan, jenis pegawai, status pegawai, dan kita juga dapat melihat data diri dari pegawai tersebut. Lalu selanjutnya kita kembali ke list pegawai, kita juga dapat mengubah ataupun bahkan menghapus pegawai yang sudah kita buat. Seperti itu. Selanjutnya mungkin saya akan menerangkan terkait halaman grup pegawai. Pada halaman grup pegawai ini, kita juga dapat melihat, mengubah, menambah, serta menghapus grup pegawai yang ada. Seperti di sini, sudah saya buat data yang mungkin akan saya rubah. Seperti yang sudah dilihat, keterangannya saya rubah menjadi tim lapangan dan itu akan berubah dan memperlihatkan perubahan dari yang sudah dibuat. Seperti ini. Dan juga ketika kita lihat, akan berisi detail-detail dari pegawai yang bekerja pada grup tersebut. Seperti pada grup lapangan A ini, ada beberapa pegawai yang bekerja dan juga kita dapat melihat kapan mereka bergabung ke grup tersebut.
Lalu selanjutnya ada catatan absensi log. Di sini absensi log akan berisi catatan-catatan absensi, check-in beserta check-out dari tiap pegawai. Kita dapat melihat waktu absensi yang dilakukan oleh pegawai, tanggal absensi dari pegawai, latitude sampai longitude dari tiap pegawai, dan kita juga dapat mengontrol, menganalisa data-data check-in dan check-out dari tiap pegawai yang sudah dilakukan. Seperti di sini kita dapat melihat pada pegawai ini dia melakukan absen pada jam 15.45, latitude sekian, longitude sekian. Kita dapat melihat juga foto yang dia sudah kirimkan, foto bukti dari absensi pegawai tersebut. Lalu kita juga dapat melihat di daerah mana pegawai tersebut melakukan absensi. Seperti di sini juga mapsnya kita dapat melihat titik mana sih yang beliau melakukan proses absensi tersebut. Baik, selanjutnya ada area penugasan. Pada halaman ini, admin nantinya akan memberikan sebuah penugasan untuk tiap grup pegawai dan akan diisi oleh pegawai-pegawai yang melakukan penugasan. Sama seperti sebelumnya, pada halaman ini juga kita dapat menambah, mengubah, serta menghapus detail-detail dari penugasan pegawai, dan juga kita dapat melihat detail dari area penugasan yang sudah dilakukan pegawai. Seperti yang dapat dilihat di sini, kita mencoba melihat detail dari penugasan pegawai. Di sini akan berupa informasi pegawai tersebut sudah melakukan presensi atau belum, absensi atau belum. Seperti dapat dilihat di sini detail dari pegawai dengan rentang waktu dari tanggal 7 bulan Agustus 2023 sampai tanggal 11 bulan Agustus tahun 2023. Di sini kita bisa lihat pegawai siapa saja yang sudah diberikan tugas, target operasi mereka kemana, rencana penugasan pegawainya siapa, dan penugasan aktual yang melakukan penugasan itu siapa, pada tanggal berapa rencananya dilakukan, dan pada tanggal berapa rencana penugasan aktual tersebut dilakukan. Dan kita juga dapat melihat durasi aktual dari total lama pekerja tersebut berada di lapangan. Dan status-status yang kita dapat lihat di sini adalah status kunjungan. Jika beliau sudah mengunjungi area atau target operasi tersebut, maka status kunjungannya akan berupa sudah dikunjungi. Dan jika belum mengunjungi, maka status kunjungan tersebut, pegawai tersebut akan berupa belum dikunjungi. Lalu selanjutnya ada status penugasan. Status penugasan ini berisikan informasi terkait selesai atau belum dikerjakannya sebuah penugasan oleh pegawai tersebut. Jika pegawai tersebut sudah menyelesaikan pekerjaannya, maka statusnya akan berubah menjadi selesai dikerjakan. Jika pegawai tersebut belum melakukan pekerjaannya, maka status penugasannya akan berupa belum dikerjakan, seperti itu. Baik, selanjutnya kita dapat melihat kantor yang ada dari pegawai-pegawai tersebut, dari cabang mana mereka berasal. Nah, ada beberapa hal yang bakalan saya tunjukkan sama seperti sebelumnya. Pada kantor ini kita dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus kantor-kantor yang ada pada pegawai tersebut. Seperti kita memiliki 3 kantor di sini yang dapat kita lihat informasinya. Seperti di sini ada KUM Bogor, alamat kantornya di mana, latitude longitude-nya berapa, faksnya berapa, teleponnya berapa, dan kita juga dapat melihat di mana sih posisi letak kantor tersebut jika kita lihat dari berdasarkan maps. Oke, baik, selanjutnya mungkin saya akan langsung menuju ke halaman kantor kategori, di mana di sini kantor kategori ini berupa titik-titik apa yang mau kita tambahkan. Seperti di sini ada 2 kantor, ada 2 halaman, yaitu kantor dan target operasi. Nah, kita membuat 2 kategori yang akan nantinya dipakai untuk kantor di sini dan yang akan dipakai untuk kategori target pemasaran, seperti yang sudah dilihat. Lalu selanjutnya pada target operasi pemasaran ini kita bisa menambah, mengubah, melihat, serta menghapus target operasi mana saja yang akan kita buat untuk nantinya bertujuan menyambung penugasan dari tiap pegawai akan diarahkan ke target operasi mana atau target pemasaran. Selanjutnya yang akan saya tampilkan adalah laporan dari setiap penugasan yang sudah dilakukan. Seperti di sini ada laporan status penugasan, yang dimana laporan status penugasan ini terfilter berdasarkan tanggal
yang dimana kita juga akan dapat melihat status tersebut sudah selesai dikerjakan atau belum, ataupun kita dapat memfilter berdasarkan tanggal pada bulan tersebut. Seperti ini, mungkin bisa juga dirubah seperti ini agar kita melihat. Nah, tugas-tugas yang ada dikarenakan kita menggunakan pada tanggal 7, maka yang akan muncul hanya untuk pada tanggal 7. Jadi, semisal kita filter ke bulan Juli, kita dapat melihat berapa total pengerjaan tiap pegawai pada bulan 7 tersebut. Kita juga dapat melihat status penugasannya seberapa banyak, dari grup mana saja, dari cabang mana saja, dan juga kita dapat melihat persentase dari status pengerjaan yang sudah dikerjakan atau yang belum dikerjakan. Lalu selanjutnya ada laporan per pegawai. Di laporan per pegawai ini kita dapat melihat juga pada bulan ini pegawai ini telah menyelesaikan berapa tugas atau belum menyelesaikan berapa tugas, dan akan muncul juga persentase dari total penugasan yang belum dikerjakan oleh pegawai tersebut. Seperti di bulan ini ada 2 pegawai yang sudah melakukan penugasan dan juga belum melakukan penugasan, dan kita bisa melihat persentasenya. Sama seperti halaman sebelumnya, halaman ini juga dapat terfilter berdasarkan bulan dan juga tanggal yang akan ditentukan tentang waktunya. Lalu selanjutnya laporan per cabang. Di sini juga kita dapat melihat laporan per cabang yang dimana ini juga dapat terfilter berdasarkan bulan dan juga rentang tanggal yang sudah disediakan atau yang akan dilakukan. Nah, ini juga kalau bedanya dengan laporan per pegawai tadi, ini benar-benar kita memberikan informasi hanya sebatas cabang mana sih dengan total tugas berapa pada bulan tersebut. Jadi misalkan pada cabang KUM Bogor, total penugasan yang belum dikerjakan adalah 14 dari 23 total penugasan. Dan juga total penugasan yang selesai dikerjakan ada berupa 9 dari 23 total penugasan yang sudah dikerjakan. Dari semua total penugasan yang sudah diberikan, maksud saya. Mohon maaf. Dan juga kita dapat melihat persentase total belum dikerjakan pada tiap cabang. Nah, selanjutnya ada laporan per grup, yang dimana laporan per grup ini hanya menampilkan data-data informasi terkait penugasan pada grup tersebut yang sudah dilakukan oleh pegawai tentunya. Kita juga sama seperti halaman-halaman sebelumnya, kita dapat memfilter berdasarkan bulan dan juga rentang waktu tanggal dari tiap pengerjaan. Selanjutnya ada aktivitas per pegawai. Di sini kita dapat melihat padat dari pegawai tersebut sudah melakukan pekerjaannya pada tanggal berapa, dan berapa pekerjaan yang sudah atau selesai dikerjakan oleh pegawai tersebut. Sama seperti halaman sebelumnya, ini juga dapat terfilter berdasarkan waktu, yaitu bulan. Jika kita melihat pada bulan 7 atau bulan Juli, kita dapat melihat pegawai tersebut sudah melakukan pekerjaan pada tanggal berapa, total pekerjaan yang selesai dikerjakan oleh dia ada berapa. Seperti misalkan kita dapat melihat Luffy pada grup lapangan C sudah melakukan total pekerjaan di tanggal 12 sebanyak 1, dan juga sudah melakukan total pengerjaan pada tanggal 19 dengan banyak 2. Dan nanti kita juga dapat melihat informasi total pekerjaan tuntas yang sudah dia kerjakan dari tanggal-tanggal yang sudah muncul. Baik, kita akan masuk ke tampilan halaman dari aplikasi mobile si Absen. Kita akan memulai dengan Get Start untuk melakukan proses login dengan mengisikan username dan password yang sudah terdaftar pada aplikasi website. Setelah itu, kita menekan tombol masuk. Setelah tombol masuk, kita akan melakukan validasi apakah akun tersebut ada. Jika ada, kita langsung menuju ke halaman awal dari aplikasi si Absen. Lalu kita dapat melihat task yang sedang berjalan atau berlangsung pada aplikasi si Absen. Jika kita sudah melihat task, kita dapat melakukan check-in untuk menunjukkan proses absensi dari pegawai tersebut. Dengan mengecek atau menekan tombol check-in, pegawai tersebut dapat melakukan proses check-in atau absensi dari proses pegawai tersebut. Lalu selanjutnya, pegawai tersebut akan mengirimkan validasi lain atau validasi kedua berupa foto bukti bahwa pegawai tersebut sedang melakukan proses pekerjaan atau penugasan. Jika sudah, Anda akan sebagai pengguna akan melihat
tampilan Anda berhasil check-in. Lalu kedua, di halaman tas tadi Anda dapat melihat prosesnya sedang berjalan jika sudah melakukan check-in. Lalu selanjutnya kita akan melakukan proses check-out. Sama seperti proses check-in tadi, kita dapat melihat di sini tombol check-in berubah menjadi check-out untuk memastikan pegawai selesai melakukan pekerjaannya. Dan seperti validasi sebelumnya juga, di sini pada proses check-out kita melakukan validasi lagi dengan foto bukti bahwa pegawai tersebut sudah melakukan pekerjaannya atau penugasannya. Baik, selanjutnya kalian bisa melihat lagi halaman task atau proses task yang tadi sudah selesai dikerjakan. Setelah itu, kita juga dapat melihat riwayat kehadiran dari pegawai tersebut. Setelah melihat riwayat dari pegawai tersebut, kita juga dapat melihat detail dari profil pegawai tersebut. Selain dapat melihat detail profil pegawai tersebut, kita juga dapat mengubah profil dari pegawai tersebut. Di sini kita akan mengisikan data-data profil dari pegawai tersebut. Setelah berhasil diisi, data tersebut akan dapat tersimpan dengan menekan tombol simpan. Lalu selanjutnya ada proses ubah password, yang dimana pegawai tersebut dapat mengubah kata sandi atau password dari aplikasi atau user akun dari pegawai tersebut. Selain dapat mengubah password, di sini juga aplikasi Si Absen dan fitur terakhirnya dapat melakukan proses logout atau keluar dari akun yang sudah digunakan untuk login pada aplikasi Si Absen mobile ini. Baik, sekian dari demo aplikasi Si Absen, aplikasi penunjang sistem kehadiran dari pegawai.